Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Kafi yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki hari ke-21. Tidak terasa, perasaan baru kemarin kita puasa, sudah 21 lagi. Jadi tinggal 9 hari lagi kita lebaran. Pesantren Ramadan pun besok ditutup. Ya Pak Ketua, luar biasa. Betapa nikmatnya kita ini diberikan kenikmatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah madrasah atau sekolah, tempat di mana kita mencari dan menuntut ilmu. Tempat di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan, agar supaya kita ini mampu melihat persoalan-persoalan jauh ke depan, dan kita ini tidak terjebak kepada keuntungan sesaat, akan tetapi akan merugikan keuntungan jangka panjang. Coba lihat fenomena saat ini, Bapak Ibu, persaingan yang begitu ketat, begitu tajam. Jangankan untuk menjadi pejabat tinggi, menjadi pengusaha sukses, jadi kiai saja, jadi ustadz, ketua DKM, kalau tidak siap bersaing, terlindas kalaut Pak, makanya hati-hati Pak. Kenapa demikian? Persaingan yang kompetitif, banyak pilihan Pak. Aina pada ustadz kumaha gimana? Jadi kalau kita sebagai ustadz tidak siap, akan terlindas. Akibat persaingan yang ketat ini Pak, Bu ya, sehingga banyak orang yang kehilangan kesabaran, kepingin cepat kaya, lalu tidak sabar, ya, makan henten, tipu sana, tipu sini, nipu orang, korupsi, dan lain sebagainya. Puasa mendidik kita menjadi orang yang sabar. Biar lapar melirik perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau belum maghrib, sabar, ada waktunya. Puasa mendidik kita menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu jamaah Al-Kafi yang saya hormati, malam ini saya ingin mencoba melihat salah satu program dari program Ramadan atau kurikulum Ramadan. Salah satu di antaranya adalah mengajak kepada kita semua untuk menjadi orang yang sabar. Ini penting, karena kalau dengan tidak sabar ini semuanya jadi amburadul, acak-acakan. Tetapi panitia sudah memberikan pesan, ya, sudah menyediakan tema, judul sesuai pas hari 21 ini, 10 hari ke depan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar, awas salah. Lailatul Qadar. Bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang memang ini malam yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang beriman tatkala masuk di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu keutamaan Ramadan itu adalah karena di dalamnya terdapat satu malam yang mempunyai bobot khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Ini yang sering disebut dengan Lailatul Qadar. Malam di mana kalau kata Ustadz Pak Hadi kemarin, diturunkanlah para malaikat ya Pak Hadi.
dari langit diturunkan untuk memberikan apa? Rahmat kepada orang-orang muslim. Coba Pak, timbul pertanyaan, kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut sebagian para ulama, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Kira-kira kalau malam-malam ganjil tidak akan jauh dari tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Coba bocoran kan? Jadi bocor teh UN ujian nasional. Ini ada bocoran. Sebenarnya kalau kita punya atau tahu bocoran, bisa mensiasati pemacaran nih supaya kita mendapat lagi di akal. Ya, ini penting Bapak sekalian. Nah, kalau sudah ketahuan bahwa itu malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, sehingga baginda Rasulullah SAW ketika masuk pada 10 yang terakhir bulan Ramadan, sisingkan dengan baju, hamparkan sejadah, dan lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Lagi-lagi kata Pak Hadi kemarin katanya, ngapain di rumah, lubang rumah ganggu. Coba Pak, beda baginda Rasulullah dengan kita. Kalau kita masuk 10 yang terakhir bulan Ramadan, belum tikar, lihat di masjid-masjid banyak kemajuan, sapnya maju ke depan alias penyusutan, sudah berpikir mudik, berpikir beli baju lebaran, udah berpikir THR. Coba Bapak Ibu, kalau demikian ya konsentrasi ibadah amburadul kalau gitu Pak. Tidak akan benar kalau dengan ya. Makanya tidak aneh di 10 malam yang terakhir, coba lihat yang penuh bukan masjid Pak, sudah tidak ada. Mal-mal dan jalan-jalan yang pada menuju sudah tidak. Sebenarnya bagi mereka yang betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar, Pak, sejak awal Ramadan itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jangan pakai rumus susugana, mimili kan nggak bisa Pak. Lailatul Qadar, sugana pilih kena jatuhnya ke kita nggak bisa. Apalagi pakai rumus Pitagoras sama nyamuk. Ini Pak. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan serius, berkhidmat, fokus. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini Pak, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ini yang penting, Pak. Ya. Kenapa ini penting? Karena memang ini yang dicari oleh para orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak dengan ilmunya, ini salah kaprah Pak. Berbondong-bondong ke masjid mau bantal jangan ini tempat tidur, ngaji tidur gitu. Ya, yang sekarang. Jadi caranya itu tentunya Bapak Ibu dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang biasa dilakukan. Salah satu di antaranya baginda Rasulullah ketika memasuki 10 Ramadan itu, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kencangkan ikat pinggang, bahasanya gitu. Artinya maksudnya beliau itu betul-betul selama 10 hari ke depan itu tidak melakukan hubungan suami istri Pak. Dia hanya fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, beliau itu menghidupkan malam-malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, beliau itu mengajak atau membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk beribadah. Kapan lagi dibangunkan Pak? Karena belum ada jaminan lagi kita ini bisa mengikuti Ramadan yang akan datang. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kesimpulan daripada cara mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah beribadah dengan semaksimal mungkin, ya, di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, dan berusaha untuk
menghindari hal-hal yang mubah, sehingga ia akan mengurangi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang terakhir, coba Pak, jadi kalau malam Lailatul Qadar itu saya harus mengerjakan apa kalau demikian? Yang pertama yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar itu menjaga sholat wajib, Pak. Sehingga hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka ia mendapatkan bonus pahala sholat dan ibadah satu malam suntuk. Coba Pak, hanya sholat isya dan sholat subuh, luar biasa. Dan dia itu layak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu sholat tarawih berjamaah. Ternyata ini luar biasa, Pak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat tarawih berjamaah sampai dengan selesai dan ditutup dengan witir, Bapak Ibu, ini sama, dikasih bonus. Bonus apa? Sholat tarawih dan subuhnya satu malam suntuk juga sama, dan layak mendapatkan Lailatul Qadar. Itu hak paten Allah. Apalagi yang ketiga yang bisa kita kerjakan di malam 10 yang terakhir bulan Ramadan itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Kafi sudah melakukan program tadarus, namun sayangnya masuk ke sebulan terakhir sudah masing-masing mungkin udah hatam. Mudah-mudahan. Yuk, nih sekarang mulai ini 21 kan, 10 hari ke depan. Coba kita ramai-ramai di masjid. Bukan apa, kita itikaf, kita membaca Al-Quran, diperbanyak, khatamlah. Luar biasa. Barang siapa yang mengaji atau membaca 100 ayat sebuah malam, maka layak mendapatkan bonus semalam suntuk dan layak mendapatkan Lailatul Qadar. 100 ayat Pak, mintanya nggak banyak-banyak. Ini sabda Rasulullah SAW. Coba. Yang keempat, ini memperbanyak doa ternyata, ya Allah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istrinya harus selalu berdoa. Allahumma innaka aku tuhibbul aku amin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun dan memberi ampun, ampunlah diriku ya Allah. Itu selalu berulang-ulang mengungkapkan. Luar biasa. Di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kalau ini dilakukan, sabda Rasulullah, kita layak, kita pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Berikutnya yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memperbanyak muhasabah, memperbanyak introspeksi diri, taubat ke Allah, dan mulai anu sampurna manusia di mana-mana kan sempurna mah rokok di mana. Mohon ampunan kita Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang soleh itu, orang yang takwa, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Izin Pak Ketua DKM. Orang yang ketika melakukan kesalahan dia tobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulanginya lagi. Kedekatan orang takwa dan soleh. Dan ini orang yang sering memperbanyak muhasabah salah satu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berikutnya yang keenam, Bapak Ibu yang saya hormati, memperbanyak zikir. Wah, zikir nih. Karena zikir itu tidak ada jarak antara hamba dan Rabbnya itu. Di tengah malam kita memohon, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti malaikat turun mendengarkan cerita-cerita hambanya, tentunya dilakukan dengan keikhlasan. Ini juga Pak Agu masuk dalam kategori layak mendapatkan Lailatul Qadar.
Yang ketujuh, Bapak Ibu, yang layak mendapatkan qadar itu orang yang membaca Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Itu doa biasa suka dibawakan oleh para imam. Tapi kalau imam itu dimulai dari ilahina samawati kalau nggak salah 2 ayat. Ini kata baginda Rasulullah, kalau ini dibacakan di 10 malam yang terakhir, Bapak, luar biasa, layak mendapatkan qadar. Mau terbukti, kita buktikan sama-sama. Malam itu qadar di 10 yang terakhir bulan Ramadan di Al-Ka'bah kita sama-sama itikaf. Yang ke-8, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang harus dikerjakan? Tentunya ini yang tidak kalah penting. Ini mah sederhana sekali, Pak. Berpakaian rapi. Kamar cipta sing rapi. Lain kudu gini mahal baju nak rapi, bersih. Entong ke kantor wae gaya gini teh. Ini dicontohkan oleh para ulama. Allah akan sangat menghargai ketika lihat jamaah datang ke masjid rapi, bersih, pakai farku. Ya Allah, siapa lagi akan memberikan balasan yang tidak akan cuma-cuma, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk juga kategori yang disebut mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ke-9, Bapak Ibu yang saya hormati, ini masalah yang tadi. Caranya itu bangunkan di rumah itu, keluarga itu. Jangan kita saja yang berangkat ke masjid itu. Ingetin istri, anak, jangan disuruh tidur yuk 10 malam terakhir. Tahun depan belum tentu kita bisa bersama kembali untuk beriktikaf, untuk berpuasa bersama. Mumpung dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk beriktikaf. Keren, Pak, luar biasa. Betapa nikmatnya ngabri iktikaf. Ya, minimal kita melangkahkan ke masjid aja, luar biasa jempolnya. Berarti kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir, ini tentunya lakukan ibadah ini semua dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Supaya apa? Supaya kita ini timbul antusias, berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dilakukan, menurut baginda Rasulullah, Anda semua yang dari poin 1 sampai nomor 10, insya Allah apa yang kita cita-citakan, diimpikan, ketika Ramadan tiba, kita akan mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terutama ini saya ucapkan ke jamaah takbir, selamat mengejar Lailatul Qadar. Ingat, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sukses buat jamaah takbir. Insya Allah lakukan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan pantun. Makan nasi goreng pakai dada, karena pasar tutup tidak jual ikan. Jangan lupa malam Lailatul Qadar, malam indah lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita makan leci, maka kita jangan makan telur dadar. Malam mulia yang kita nanti yaitu malam Lailatul Qadar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah, fastabiqul khairat wa humma biqilal muntori ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuis katanya. Tutup dulu. Mas ada like and subscribe, nanti ada kuis itu.